Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dery Naufal Subrata dari kelas AK703 dengan NIM 250301020139. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen yaitu Ibu Dr. Arni Karina SE MSIM. Untuk yang pertama yaitu mengenai soal teori. Untuk pertanyaan pertama yaitu saudara jelaskan mekanisme transaksi mata uang asing. Jadi yang pertama yaitu menentukan mata uang fungsional dan pelaporan. Mata uang fungsional yang secara substansial mempengaruhi operating activity, pricing, dan cash flow perusahaan. Sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan untuk melakukan pencatatan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu menentukan metode transaksi. Ada dua metode, yaitu current rate method digunakan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang pelaporan, sedangkan temporal method digunakan jika mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporan. Selanjutnya ada penetapan kurs. Aset dan liability menggunakan closing rate pada tanggal pelaporan. Income dan expense menggunakan average exchange rate selama periode berjalan, sedangkan equity menggunakan historical rate. Selanjutnya adalah pengakuan selisih kurs. Selisih yang didapat diakui sebagai Cumulative Translation Adjustment atau CTA dan dilaporkan pada Other Comprehensive Income atau C. Pertanyaan kedua yaitu saudara jelaskan bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Transaksi forward merupakan perjanjian mengikat untuk membeli atau menjual mata uang asing pada fixed exchange rate dengan settlement di masa depan. Umumnya digunakan sebagai hedging instrumen atas foreign exchange exposure. Contoh, suatu perusahaan memiliki utang dalam dolar, sedangkan pelaporan menggunakan rupiah, sehingga menggunakan kurs dolar pada saat transaksi, dan dikarenakan perusahaan takut akan perubahan kurs, maka perusahaan menggunakan forward contract dengan bank dengan kurs yang telah disepakati sampai jatuh tempo utang, sedangkan transaksi swap adalah kombinasi transaksi spot dan forward yang dilakukan simultan bertujuan untuk liquidity, manajemen, dan mitigasi risiko kurs dalam jangka menengah hingga panjang. Contoh, perusahaan ingin menukar rupiah ke US dollar menggunakan spot rate dan disepakati saat penukaran kembali dari US dollar ke rupiah menggunakan forward rate yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu saudara jelaskan mengenai laporan keuangan interim. Untuk yang pertama, yaitu menurut PSAK nomor 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku. Laporan ini bersifat ringkas dan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan tahunan. Dalam penyusunannya, unsur estimasi lebih banyak digunakan dan materialitas dinilai pada periode interim itu sendiri. Komponen yang harus ada dalam laporan keuangan minimal ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dan CLK. Selanjutnya, bagaimana ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Jadi, bagi emiten, laporan keuangan interim wajib disusun secara triwulanan dan semesteran. Laporan semester 1 harus direview oleh akuntan publik dan disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan kedua setelah periode laporan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keterbukaan informasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu soal kasus hitungan. Berikut soal yang pertama. Sebagai berikut, lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu determine the net exchange gain or loss that should be reflected in the income statement for 2011 from year and exchange adjustment. Yang pertama, kita akan mencari perubahan dari account receivable-nya. Jadi, yang before adjustment ini sudah ada di soal. Sehingga kita harus mencari closing balance dan selisih gain or loss-nya. Jadi yang pertama kita mencari yang US dollar dulu. US dollar di sini
di awal tahun yaitu sebesar 28.500. Untuk closingnya juga sama, tetap sama, sehingga tidak ada perubahan gain or loss. Selanjutnya untuk yang Swedish krona ada perubahan rate, exchange-nya berubah menjadi 0,66, sehingga closing balance-nya yaitu didapat sebesar 13.200. Untuk selisihnya yaitu 13.200 dikurangi dengan 11.800 sehingga didapatlah gain sebesar 1.400 dolar. Selanjutnya untuk British Pound di awal tahun itu adalah 41.000. Sedangkan untuk closing balance itu adalah 41.250. Didapat dari total itunya 25.000 dikali dengan rate di akhir tahun yaitu 1,65 sehingga didapatlah gain sebesar 250 sehingga account receivable-nya berupa gain yaitu total 1.650. Selanjutnya kita mencari dari account payable. Di sini account payable-nya sudah diketahui untuk yang awal tahun. Untuk awal tahunnya didapat ada US dollar ada 6.850 dengan closing balance-nya juga sama yaitu 6.850. Sehingga tidak ada gain atau loss. Selanjutnya untuk Canadian dollar. Canadian dollar di sini di akhir tahun terdapat perubahan exchange rate menjadi 0,7 sehingga closing balance-nya itu menjadi 7.000 dolar sehingga terdapat gain sebesar 600 dolar untuk Canadian dollar. Selanjutnya untuk British Pound di akhir tahun 2011 itu terdapat perubahan exchange rate yaitu sebesar 1,65 sehingga untuk closing balance-nya itu didapatlah nilai sebesar 24.750 dan terdapat selisih dan itu berupa loss sebesar 300 dolar sehingga account payable-nya menjadi gain sebesar selisihnya yaitu 600 dikurangi 300 sehingga didapatlah gain-nya 300 dolar. Selanjutnya kita bisa mencari net exchange gains-nya dari AR, perubahan dari AR ditambah dengan account payable. Di sini kondisi payable-nya yaitu 1.650 dolar dengan ditambah account payable yang gain tadi 300 dolar sehingga didapatlah net exchange gain-nya ada 1.950. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua di sini yaitu adalah determine the amount at which the account receivable and account payable should be included in the account December 31, 2011 balance sheet. Jadi kita akan mencari account receivable dan account payable. Yang pertama yaitu account receivable. Account receivable yang di awal tahun itu adalah sebesar 81.300. Lalu tadi sebelumnya terdapat perubahan account receivable gain sebesar 1.650. Jadi ditambahkan aja sehingga didapatlah account receivable di akhir tahun yaitu sebesar 82.950. Lanjut untuk account payable-nya di awal tahun itu ada 34.900. Dan tadi sudah dihitung juga ada perubahan account payable gain sebesar 300 dolar. Sehingga itu akan mengurangi account payable yang tadi di awal tahun yaitu menjadi sebesar 30.600. Lanjut untuk soal yang ketiga yaitu prepare the journal entry to record collection of the receivable in 2012 when the spot rate for Swedish krona and British pound itu adalah 0,67 dan 1,63. Jadi yang pertama itu kita akan collect untuk AR dari US. Jadi pertama kita mendapatkan cash di debit berarti 28.500 lalu accountable US-nya di kredit sebesar 24.500. Selanjutnya yaitu untuk Swedish. Nah, di Swedish ini tadi sudah dijelaskan di soal yaitu rate-nya berubah jadi 0,67 di tahun 2012 sehingga perusahaan kita dapat cash yaitu sebesar
20.000 dikali 0,7 didapatlah 13.400. Lalu pada tahun 2011 itu conditional di situ udah 13.200. Kita letakkan di kredit. Nah, selisihnya itu merupakan gain. Gain dari account receivable berarti dimasukkan ke kredit juga sebesar selisihnya itu $200. Lanjut, untuk yang British, di British tadi ada perubahan rate, yaitu 1,63. Sehingga cash yang didapat yaitu ada 25.000 dikali 1,63 menjadi 40.750 di debit. Lalu, receivable British di tahun 2011 itu adalah sebesar 41.250. Kita letakkan di kredit. Sehingga ada selisih loss sebesar 500. Dan loss-nya itu kita letakkan di debit. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu prepare journal entry to record resettlement of the account payable in 2012 when the spot rate for Canadian dollar and British pound itu 0,71 dan 1,62. Nah, jadi prinsipnya masih sama kondisi tadi. Jadi yang pertama yaitu kita akan membayar utang untuk yang US. Nah, untuk bayar utang berarti cash pasti dikredit sebesar 6.250 dan account payable US-nya di debit sebesar 6.850. Lanjut untuk Canadian dollarnya, jadi karena ada perubahan rate jadi 0,71, jadi kita akan mengeluarkan cash lebih besar. Nah, cashnya itu sebesar 10.000 dikali 0,1 yaitu 7.100. Dan account payable-nya yaitu sebesar 7.000 tahun 2011. Sehingga terdapat loss di sini sebesar 100. Kita letakkan di debit. Lanjut, untuk yang British Pounds itu ada perubahan juga rate-nya jadi 1,62. Sehingga kita akan mengeluarkan cash lebih besar. Di sini cash-nya kita letakkan di kredit sebesar 15.000 dikali 1,62 didapatlah angka 24.300. Lalu untuk account payable-nya di 2011 untuk yang British yaitu 24.750. Sehingga di sini ada selisih sebesar 450 yang berupa gain. Kita letakkan di kredit. Lanjut, untuk yang soal yang kedua seperti berikut. Lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu kita diminta untuk membuat transaction worksheet untuk sub company. Nah, untuk account dan British Pound ini sudah ada di soal. Jadi yang kita cari adalah exchange rate dan nilai dari US dollar setelah perubahan rate. Nah, untuk yang di debit yaitu ada cash, accounts receivable, inventories dan equipment itu kita pakai current rate di akhir 2011. Lanjut untuk cost of sales, depreciation expense sama operating expense itu pakai average exchange rates 1,63. Lanjut untuk dividen itu sudah ditentukan yaitu nilai rate-nya 1,62. Lanjut untuk kredit itu yang accumulated depreciation sama account payable menggunakan current exchange rate di akhir tahun. Sedangkan untuk capital stock sama return earning itu memakai historical rate. Lanjut untuk sales memakai average rate. Nah, setelah itu tinggal kita cari nilai US dollar-nya dari British Pound dikali dengan rate-nya. Sehingga dapatlah seperti berikut. Dengan cash $33.000, AR sebesar 115.500, inventory sebesar 82.500, equipment sebesar 1.320.000 cost of sale 570.500, depreciation expense 130.400, operating expense 163.000,
dividen 48.600, sehingga total di debit yaitu adalah 2.463.500 dolar. Untuk kredit di sini accumulated depreciation menjadi 544.500. Lalu untuk account payable adalah 115.500. Capital stock di sini berubah menjadi 640.000. Return earning naik menjadi sebesar 160.000. Dan sales naik juga sebesar 978.000. Sehingga ada selisih antara debit dan kredit. Di debit lebih besar dan di kredit lebih kecil. Nah, selisihnya itu kita masukkan ke kredit agar balance. Nah, selisih itu merupakan equity adjustment from translation. Selisihnya itu didapatlah nilai 25.500. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua itu prepare journal entry on Facebook to account for the investment in Su for 2011. Oke. Jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah membuat income statement dulu di Su Company untuk akhir tahun 2011. Jadi account-nya itu ada income dan expense. Income-nya tadi ada sales. Untuk expense-nya ada cost of sales, depreciation expense, sama operating expense. Untuk yang nilai dari business plan itu sudah ada di soal yang tadi sebelum tabel sebelumnya. Nah, exchange rate-nya ini memakai dengan average sehingga didapatlah nilai dari US dollar. US dollar sales itu 978.000 dolar, cost of sales 570.500, depreciation expense 130.400, operating expense 163.000. Sehingga didapatlah net income, selisih dari sales, dari income dan expense, yaitu sebesar 114.100. Nah, lanjut kita buat jurnalnya. Jadi di awal Januari 2011, Bill memberikan investasi ke Su. Jadi ada investment Su di debit sebesar 800.000, lalu cash di kredit sebesar 800.000. Lanjut, selama di tahun 2011 itu ada pembagian dividen oleh Su. Jadi Bill mencatatnya yaitu cash di debit sebesar 48.600 dan di kredit yaitu investment Su sebesar 48.600. Di akhir tahun kita mencatat income. Jadi ada income from Su di kredit sebesar 114.100 sesuai dengan income statement yang telah dibuat sebelumnya, sama equity adjustment from translation di kredit yang sebelumnya juga, yang di tabel sebelumnya, yang di soal pertama sebesar 25.500. Sehingga didapatlah investment Su di debit sebesar 139.600. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu directly compute the transaction gain or loss. Jadi, book value beginning net asset di awal itu adalah 500.000 pound. Dengan untuk mencari itu apa book value di akhir itu dari current rate di akhir tahun yaitu 1,65 dengan selisih current rate di awal tahun 1,6, sehingga dapatlah book value beginning net assetnya yaitu 25.000 dolar. Lalu ditambah dengan net income 70.000 pound. Nah, ini kita ubah dulu ke dolar dengan cara 70.000 dikali dengan selisih antara current rate di akhir tahun dengan average rate. Sehingga didapatlah nilai 1.400 dolar. Lalu nanti dikurang lagi dengan dividen. Dividen tadi ada 30.000 pounds. Nah, 30.000 pounds ini dikali dengan current rate di akhir tahun dengan rate dividen, yaitu 1,62. Sehingga didapatlah nilai 900 dolar. Lalu tinggal kita jumlahkan 25.000 ditambah 1.400 dikurangi 900, sehingga didapatlah effect of exchange rate change on net asset yaitu 25.500.
Sekian prestasi jawaban UTS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.